Hai sedulur sebangsa dan setanah air, pernah dengar pepatah, rumput tetangga selalu lebih hijau? Nah, di Asia Tenggara, pepatah itu kayaknya di-upgrade jadi harta karun tetangga selalu lebih menggiurkan. Mari kita bahas dua negara tetangga kita yang super humble dan low profile dalam urusan kekayaan alam, yaitu Malaysia dan Singapura. Mereka ini ibarat kakak dan adik yang selalu siap membantu Indonesia menjaga kekayaan kita. Si emas cair yang bikin tetangga rajin berkebun. Indonesia ini kan dikenal sebagai surga tropis, sampai-sampai tanahnya aja saking suburnya ditanam tongkat jadi pohon. Salah satu tongkat yang tumbuh jadi raksasa adalah kelapa sawit. Apa peran Malaysia dan Singapura? Mereka itu sangat peduli dengan kesejahteraan petani Indonesia, sampai-sampai mereka rela banget investasi besar-besaran di kebun-kebun sawit kita. Saking sayangnya, banyak lahan sawit di Sumatera dan Kalimantan yang mayoritas kepemilikannya, langsung atau tidak langsung, dipegang entitas dari sana. Mereka bilang, kami cuma mau bantu manage kok, biar kamu nggak capek. Kita punya kebun terluas di dunia, tapi kok yang jadi penentu harga dan yang bawa pulang untung gede malah yang lahannya secuil. Ini sih namanya koki Indonesia, resepnya punya kita, piringnya dibawa pulang tetangga. Ibaratnya, kita yang keringetan metik, mereka yang santai ngolah dan jualan minyak goreng kemasan premium dengan logo Made in yang lain. Singapura itu negara pulau yang ukurannya seujung kuku di peta, nggak punya ladang sawit. Tapi ajaibnya, mereka bisa jadi eksportir produk olahan sawit yang fantastis. Mereka ini benar-benar definisi sulap ekonomi. Entah bagaimana caranya, CPO, minyak sawit mentah dari Indonesia bisa mampir sebentar ke pelabuhan mereka, lalu tiba-tiba berubah wujud jadi produk high value yang siap diekspor ke seluruh dunia, dan pastinya, untungnya, parkir di sana. Kayak sihir aja, barang mentah masuk, barang mahal keluar. Kita cuma kebagian sisa minyak di tangki kapal. Harta karun bawah tanah yang hobi mampir ke seberang. Timah ini adalah mineral vital yang jadi urat nadi industri elektronik modern, dari smartphone sampai laptop. Dan tebak, siapa yang punya cadangan melimpah? Ya, Indonesia, khususnya Bangka Belitung. Apa peran Malaysia dan Singapura? Ternyata timah-timah ilegal dari tambang-tambang yang nggak terdaftar di Indonesia itu punya satu tujuan favorit, Malaysia atau Singapura. Mereka ini kayaknya punya layanan travel super cepat untuk mineral mentah. Malam masih di Bangka, besok pagi sudah check-in di smelter seberang. Penyelundupan timah itu nilainya bisa triliunan rupiah per tahun. Kita kehilangan pajak, royalti, dan manfaat hilirisasi. Sementara di sana, mereka dengan gentle menerima timah itu, mengolahnya, dan menjualnya kembali ke pasar global sebagai produk bersih. Mereka itu kayak agen laundry yang super rapi, mencuci uang kotor jadi timah murni. Indonesia yang gali, Indonesia yang rugi, tetangga yang cuci, tetangga yang jadi crazy rich. Singapura lagi-lagi muncul sebagai pusat perdagangan komoditas. Timah yang mampir atau diselundupkan seringkali diperdagangkan di bursa komoditas yang mereka miliki. Bayangkan, kita punya barang, tapi harga jualnya ditentukan di toko sebelah. Itu sih namanya bukan berdagang, tapi disuruh numpang jual di toko orang, uangnya dipotong gede-gedean. Jadi Malaysia dan Singapura ini bukan mencuri dalam arti menculik, meskipun kadang bikin kesel kayak mau nyulik budaya kita, tapi mereka ini lebih jago dalam manajemen kekayaan orang lain. Mereka ini adalah duo yang profesional dalam mengubah harta karun geologis dan agrikultural Indonesia jadi kekayaan finansial buat kantong mereka. Kita sebagai pemilik harta cuma bisa gigit jari sambil teriak, "Oi, itu minyak goreng dari sawit kami, itu timah buat ngecharge HP kami. Kalian tuh kok kayak saudara jauh yang datang cuma pas lagi panen, terus bawa semua isinya pulang." Sudahlah, mari kita nikmati saja sisa-sisa kejayaan sawit dan timah kita, sambil berharap suatu hari nanti kita nggak cuma jadi tukang kebun dan tukang gali, tapi juga bos besar yang menentukan harga di pasar global. Salam revolusi mental, Indonesia!
Wah, ini nih bagian yang paling seru. Setelah selama ini kita cuma bisa ngelus dada, lihat kekayaan kita jalan-jalan ke seberang, kini ada harapan baru. Mari kita bahas kelanjutan ceritanya dengan bahasa yang lebih julid dan penuh sindiran. Membayangkan skenario kiamat kecil bagi para tukang jeep-jeep harta di dua negara tetangga itu. Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dengan jurus andalan hilirisasi dan pengamanan aset. Dari sapi perah menjadi gladiator ekonomi. Indonesia setelah punya pemimpin yang bilang kita harus kuat dan kaya, langsung berubah haluan. Slogan favorit negara tetangga, untung gede, pajak kecil, barang mentah angkut, kini terancam jadi kenangan pahit. 1. Kiamat sawit. Jurus sawit milik sendiri, minyak juga milik sendiri. Selama ini Malaysia dan Singapura itu kayak pangeran tampan yang datang ke rumah kita lalu bilang, "Nona, kamu cantik sekali. Tapi minyak di muka kamu atau CPO mending kita bersihkan ya. Nanti sisanya saya kasih kamu buat beli bedak." Di era baru, skenarionya berubah. Penyitaan kebun ilegal, the big sweep. Presiden Prabowo udah kasih warning keras soal penertiban jutaan hektar kebun sawit ilegal. Bayangkan, kebun yang selama ini dicaplok tanpa izin yang jelas, yang banyak diantaranya diduga kuat terafiliasi dengan modal asing, termasuk Malaysia, kini diancam disita dan dikuasai negara. Hey Lord Perkebunan dari seberang, selamat menikmati drama reality show penggusuran. Dulu modalnya nekat ngebabat hutan, sekarang modalnya nangis-nangis di pengadilan. Suruh siapa main kebun tanpa izin di tanah orang? Welcome to the jungle, but now the jungle fights back. Hilirisasi wajib? Bukan cuma CPO yang dilarang ekspor, tapi turunan CPO-nya juga harus diolah sampai jadi produk paling hilir, kayak biodiesel, sabun, sampai kosmetik di Indonesia. Kiamat bagi Singapura. Singapura, si negara smelter tanpa tambang dan refinery tanpa kebun, akan kehilangan bahan baku ajaib yang selama ini bikin dia jadi pusat ekspor. Sekarang yang diekspor dari Indonesia adalah barang jadi, yang untungnya sudah double digit. Mau jadi trader? Boleh, tapi beli barang mahal dari kami ya. Dulu kami kirim air, sekarang kami kirim sampo dan sabunnya sekalian. Gimana? Kaget nggak? 2. Kiamat timah. Jurus pagar tembok raksasa anti selundup. Timah adalah kisah tentang maling-maling yang terlalu profesional. Barang digali dari Indonesia, diselundupkan ke Malaysia, dan dijual global lewat bursa Singapura. Semua senang, kecuali Indonesia yang cuma kebagian lubang bekas galian. Di era baru, skenarionya berubah. Gebukan maut tambang ilegal. Presiden Prabowo langsung tancap gas menertibkan tambang ilegal, termasuk penyerahan aset rampasan negara, kapal, alat berat, dan uang tunai yang nilainya ratusan triliun rupiah ke perusahaan BUMN timah. Dulu, oknum-oknum di Indonesia dan agen di seberang itu kayak tim relay estafet yang kompak banget nyelundupin timah. Sekarang, jalur pelabuhan udah dipasangi sensor panas oleh aparat. Setiap ada kapal kecil yang bawa balok timah mencurigakan, langsung di-stop. Kasian deh, sekarang para lord timah ilegal harus balik ke cara lama, pakai karung dan dayung. Tapi kayaknya nggak cukup buat nutup kerugian 300 triliun ya. Timah murni jadi timah high-tech. Pemerintah mendorong hilirisasi timah agar jadi produk turunan bernilai tinggi seperti tin solder, komponen utama di HP dan laptop, atau bahan baku baterai canggih. Kiamat bagi Malaysia. Malaysia yang selama ini jadi tempat cuci timah ilegal Indonesia sebelum dijual lagi, tiba-tiba stok timahnya menipis. Smelter mereka yang nganggur akan jadi monumen kenangan manis masa lalu. Dulu timah kami bikin kaya raya. Sekarang cuma bisa ngeliatin kami kirim tin solder yang harganya 10 kali lipat ke Amerika. Sabar ya. 4. Analisis kocak tapi serius dampak kiamat ini. 1. Perusahaan Malaysia perkebunan. Efeknya, karena penertiban lahan, izin dipertanyakan dan dipaksa ikutan hilirisasi di Indonesia. Coba deh rasain jadi rakyat kecil yang tanahnya direbut. Enak kan? Sekarang giliran kalian yang sport jantung tiap dengar kata satgas atau verifikasi lahan. 2. Perusahaan Singapura, trading dan finansial. Efeknya hilangnya bahan bakar untuk mesin trading mereka. Barang mentah dilarang, barang jadinya mahal. Dan yang paling penting,
aliran dana parkir di bank mereka terancam berkurang karena semua harus balik ke Indonesia. Singapura, negara kecil berjiwa besar dalam mengurus uang kami. Sekarang, terima kasih atas ilmunya. Uang dari hilirisasi bakal kami simpan di bank BUMN di sini. Cari deh bahan baku yang lain. Mungkin coba trading air laut? Lumayan kan, airnya melimpah. Era Indonesia murah hati sudah tamat. Presiden yang sekarang punya gaya bicara lugas dan gak mau basa-basi kalau urusan duit negara. Jadi bagi para tetangga yang selama ini hobi memungut rejeki dari pekarangan Indonesia, ini bukan cuma era baru. Ini adalah era balas dendam ekonomi yang lucu tapi bikin mereka keringat dingin. Mari kita nikmati popcorn sambil menunggu harga sawit dan timah benar-benar kita yang tentuin.